Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-7 untuk mata kuliah web teknologi. Kalau di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang JavaScript, selanjutnya CSS, di materi sebelumnya pun sudah saya bahas tentang HTML dan PHP. Nah, untuk minggu ke-7 ini nanti kita fokus ke framework yang nantinya akan kita gunakan. Untuk bahan kajiannya, untuk hari ini kita fokus ke konfigurasi awal dari salah satu framework yang nantinya akan kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan framework CodeIgniter. Oke, untuk pembahasan materi di pertemuan ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, kenapa kita harus menggunakan framework. Yang kedua, saya akan fokus ke salah satu framework yang lumayan banyak digunakan, yaitu CI atau CodeIgniter. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi awal. Konfigurasi awal dari framework CodeIgniter. Selanjutnya untuk yang nomor 4 di sini, ini opsional, boleh kalian gunakan, boleh tidak. Yaitu membuat domain virtual yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, yang pertama yang akan saya bahas, kenapa kita menggunakan framework. Kalau berbicara tentang framework, ini lumayan banyak terbukti membantu developer web dalam mengembangkan web itu sendiri. Contoh, kalau tadinya kita tidak menggunakan framework, contohnya kita menggunakan PHP biasa ataupun menggunakan HTML, proyek yang harusnya kita gunakan, yang harus kita kerjakan contohnya dalam waktu 1 bulan, ternyata kalau kita menggunakan framework, ternyata website tersebut atau contohnya proyek tersebut bisa kita gunakan atau bisa kita selesaikan dalam kurun waktu yang lebih sedikit waktunya, estimasi waktunya. Contoh 1 minggu atau contohnya 2 minggu. Ini kenapa kita disarankan menggunakan framework itu sendiri. Belum nanti alasan-alasan yang lainnya kenapa kita menggunakan framework. Framework itu apa? Kalau berbicara tentang framework, kalau dilihat secara harfiah, framework itu merupakan kerangka kerja. Maksudnya apa? Jika kita pernah membuat web sederhana, contohnya yang berisi beberapa halaman, apa yang akan kita lakukan jika webnya semakin kompleks? Contohnya ada penambahan, contohnya atau develop dan yang lain-lainnya. Tentunya yang akan kita lakukan adalah alternatifnya biasanya menambah lagi source code-nya. Menambah lagi source code-nya, entah contohnya nambah file atau nambah form ataupun yang lain-lainnya. Cuman kadang-kadang semuanya nggak berjalan mulus. Kadang-kadang ada beberapa error yang nantinya akan kita temukan contohnya. Pada website akan semakin ribet dan berantakan kalau sudah terjadi seperti ini. Bisa jadi disebabkan karena bisa jadi teman-teman programmer asal-asalan menambah kodenya dan yang lain-lainnya. Ini yang kadang-kadang terjadi. Belum lagi jika bekerja dalam satu tim. Nah, tentunya kalau berbicara tentang tim, tentunya kan bukan satu orang yang nantinya akan mengerjakan. Cuman ada beberapa programmer yang nantinya akan bekerja dalam satu tim itu sendiri. Tentunya nanti akan bekerja sama gitu. Kalau berbicara tentang tim, kita dituntut menulis kode yang rapi tentunya agar bisa dipahami oleh orang lain. Berikutnya nanti belum peletakan dari source code-nya, selanjutnya maksud dari source code itu sendiri pun perlu dibuat serapi mungkin agar nanti orang lain bisa paham dengan source code yang sudah kita buat. Oke. Maka di sini kita tidak boleh seenaknya menulis kode yang asal-asalan. Kenapa kita menggunakan framework? Salah satunya karena yang tadi sudah saya sebutkan. Karena itu diciptakanlah framework atau yang biasa disebut dengan kerangka kerja. Kerangka kerja dibuat agar kita bisa bekerja lebih mudah sebagai pedoman atau sebagai format kasarnya. Biasanya framework menyediakan bahan-bahan yang siap pakai sehingga kita tidak harus membuat website atau membuat aplikasi yang berbasis web dari nol karena kerangkanya sudah disiapkan. Tinggal kita lanjutkan saja gitu. Tinggal kita sesuaikan dengan peletakan yang ada di framework tersebut. Umumnya untuk framework yang ada itu sudah ada template-nya, sudah ada formatnya yang nantinya bisa kita gunakan. Yang biasanya kita dikenal dengan MVC, model, view, dan controller. Ini yang nantinya biasanya akan banyak kita gunakan, terutama kalau kita menggunakan framework.
Selain itu, framework juga memiliki aturan yang harus diikuti. Contoh, harus menyimpan kode yang memiliki fungsi yang sama dalam satu folder. Seperti yang tadi sudah saya singgung, minimal ada prinsip model, view, dan controller biasanya yang ada di framework itu sendiri. Harus mengikuti aturan penulisan kode yang disepakati atau yang disebut dengan writing convention. Berikutnya harus menggunakan pola desain. Harus menggunakan pola desain. Kalau desain nanti diletakkan di mana? Apakah di model atau view atau nanti akan diletakkan di controller. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu developer dalam mengembangkan kode aplikasi secara konsisten. Ini kalau berbicara tentang framework. Jadi nanti supaya lebih teratur, lebih rapi dari source code yang nantinya akan dibuat oleh si programmer itu sendiri. Dan sudah ada polanya atau modelnya yang tinggal nanti ditambahkan atau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh si developer itu sendiri. Oke, berbicara tentang web framework atau framework yang ada di bahasa pemrograman web merupakan kumpulan kode yang berisi contohnya ada library dan alat atau tools yang dipadukan menjadi kerangka kerja atau yang biasa disebut dengan framework untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena kita nggak harus develop dari awal. Ini kalau kita menggunakan framework. Contoh proyek yang harus kita kerjakan selama 1 bulan, contohnya kalau kita menggunakan PHP atau menggunakan HTML, kalau kita menggunakan framework kita bisa bisa memotong estimasi pengerjaan dari proyek itu sendiri. Oke, contoh beberapa web framework yang nantinya bisa kita gunakan, sebenarnya banyak web framework yang nantinya bisa kita gunakan. Ada CodeIgniter, selanjutnya ada YII, berikutnya ada Slim Framework, ada Zen Framework yang nantinya bisa kita gunakan, ada Laravel, ada Symfony, selanjutnya ada Cake PHP, dan yang lain-lainnya. Ini contoh beberapa framework yang bisa kita pelajari. Oke. Sebagian besar dari framework yang tadi sudah saya sebutkan mengimplementasikan pola desain, model, view, dan controller. Biasanya disingkat dengan MVC yang memisahkan bagian kode untuk penanganan proses bisnis dengan bagian kode untuk keperluan presentasi atau tampilan. Jadi nanti source code-nya nanti disesuaikan dengan penggunaannya. Ada file yang nantinya digunakan untuk model, nanti akan diletakkan di folder model, selanjutnya ada untuk view, selanjutnya untuk controller. Oke, yang pertama untuk model, biasanya file-file yang berisi function atau instruksi untuk pengelolaan data dalam database. Kalau berbicara tentang aplikasi, biasanya kan ada konsep, apalagi kalau berbicara tentang database, biasanya ada istilah CRUD atau create, read, update, dan delete. Selanjutnya ada view. Biasanya kalau berbicara tentang view, biasanya berisi file-file yang bersifat tampilan atau user interface. Berikutnya ada controller. Kalau untuk yang controller merupakan jantungnya. Jantungnya karena memberikan tugas siapa yang harus running di view-nya. Yang nantinya akan ditampilkan pertama kali siapa. Berarti kan berbicara tentang interface-nya. Atau view apa yang nantinya akan ditampilkan. Nanti yang akan memberikan tugas biasanya di controller. Oke, ini kalau berbicara tentang MVC, model, view, dan controller. Kalau berbicara tentang model, berisi function atau instruksi untuk pengolahan data dalam database. Selanjutnya view berisi tentang interface-nya. Berarti contohnya seperti CSS ataupun yang lain-lainnya nanti akan dimasukkan di view. Selanjutnya controller. Controller biasanya memberikan tugas siapa yang harus running dari view yang sudah kita buat. Oke, untuk framework yang nanti akan kita gunakan, kita fokus ke satu framework yaitu CodeIgniter yang nantinya akan kita gunakan. CodeIgniter itu apa? Salah satu framework untuk membuat website dengan bahasa pemrograman PHP. Ini kalau berbicara tentang CodeIgniter. CodeIgniter terkenal dengan konsep MVC-nya atau model, view, dan controller-nya. MVC di sini merupakan singkatan dari model atau yang biasa disebut dengan pengelolaan data. Selanjutnya view di sini berisi tentang tampilan. Selanjutnya controller merupakan jantungnya. Oke, CodeIgniter pernah mendapat pujian dari kreator PHP yaitu Rasmus Lerdof. Kenapa? Karena lebih cepat dan lebih ringan kalau dibandingkan dengan yang tidak menggunakan framework ini. Oke, ada beberapa keunggulan kenapa kita harus menggunakan CodeIgniter. Masing-masing framework punya kelemahan dan kelebihan.
Kalau untuk yang CI atau connector dibandingkan dengan framework PHP yang lainnya, yang pertamanya performanya cepat karena tidak menggunakan template engine dan ORM yang dapat memperlambat proses. Yang kedua, konfirmasi yang minim. Konfigurasi yang minim terkait dengan yang nantinya akan kita lakukan. Yang ketiga, memiliki banyak komunitas tentunya. Jadi kalau seumpamanya kita masih bingung tentang source code yang kita buat, contohnya kita bisa nanya sama komunitas-komunitas yang ada. Selanjutnya dokumentasinya juga lengkap. Ini keunggulan dari Codeigniter. Selanjutnya mudah dipelajari untuk pemula. Kenapa? Karena Codeigniter tidak terlalu bergantung pada tool tambahan seperti Composer, ORM atau template engine-engine yang lainnya. Jadi nggak ada template tambahan. Oke, penggunaan Codeigniter kalau dilihat dari penggunaannya sudah lumayan banyak, sudah banyak sekali website-website di dunia yang sudah menggunakan CI. Dan di Indonesia sendiri terdapat kurang lebih ada 17.505 website yang menggunakan Codeigniter. Beberapa website populer di Indonesia yang menggunakan Codeigniter, contohnya seperti jakartaglobe.id, jawapost.com, itb.ac.id, ini kampus. Selanjutnya IPB, kampus ITB dan IPB pun menggunakan Codeigniter. IndiHome, selanjutnya Sigma, ui.ac.id, selanjutnya Republika, IBT, Ristek Dikti, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih beberapa website populer di Indonesia yang sudah menggunakan, mereka mengembangkan websitenya menggunakan framework Codeigniter atau yang biasa disebut dengan CI. Oke, versi Codeigniter. Kalau berbicara tentang versi dari Codeigniter, ini ada beberapa versi sebenarnya. Kita bisa buka contohnya saya buka di browser. Oke, ini kurang lebih kalian bisa buka di sini codeigniter.com. Kurang lebih untuk versinya ada versi 1, versi 2, versi 3 dan versi 4. Oke, dari versi di sini nanti kita bisa menentukan salah satunya PHP yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya kita berbicara tentang MySQL-nya. MySQL yang nantinya harus kita gunakan. Oke, ini kalau berbicara tentang PHP gitu. Kalau berbicara tentang Codeigniter. Contoh yang masih dikembangkan, kalau untuk yang masih dikembangkan atau yang sedang dikembangkan, yang sekarang fokusnya masih di CI3. CI3 di sini 3.1.11. Ini framework yang masih dikembangkan oleh Codeigniter. Dia support menggunakan PHP 5.6+. Berarti di atasnya masih bisa. Minimal 5.6. Ini kalau berbicara tentang versi dari PHP-nya. Oke, selanjutnya kalau untuk yang versi 4, dia supportnya mulai dari PHP 7.3. 7.2. Ini kalau untuk yang Codeigniter 4. Dari mana kita bisa melihat versi PHP kita bisa menjalankan asumsi saya kalian sudah menginstall SAM control panel-nya. Selanjutnya tinggal kita buka di browsernya. Contoh saya buka di browser seperti ini, localhost phpMyAdmin. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat versi PHP yang kita gunakan. Contoh yang saya menggunakan versi PHP 7.4. Sebenarnya ini lebih support ke versi CI yang versi 4 atau Codeigniter yang versi 4. Boleh sebenarnya kita gunakan untuk yang versi 3, cuman biasanya ada beberapa fungsi yang nantinya akan sedikit terkendala. Contohnya biasanya nanti di report biasanya atau di laporan. Ini yang biasanya kadang-kadang harus butuh penyesuaian. Oke, kita balik lagi ke versi Codeigniter. Oke, ada 4 versi Codeigniter yang sudah dikembangkan oleh Codeigniter, mulai dari yang Codeigniter 1, 2 di sini dikembangkan oleh Alice Lab dan BCIT. Cuman 1 dan 2 sudah tidak dikembangkan lagi. Yang masih dikembangkan itu yang versi 3 dan versi 4. Versi 4 ini agak sedikit berbeda kalau berbicara tentang perbedaan antara versi 3 dan versi 4. Bisa dilihat contohnya seperti ini nih. Dari segi contohnya versi PHP-nya, kalau untuk yang versi 3
minimal untuk versi PHP-nya adalah versi 5.6 ke atas. Tapi kalau untuk yang Code Igniter 4, minimal versi PHP yang bisa digunakan adalah 7.2 ke atas. Oke, ini kalau berbicara tentang versi dari Code Igniter. Selanjutnya untuk rilisnya atau pengembangnya, kalau untuk yang versi 3, dia dikembangkan oleh BCIT. Selanjutnya kalau untuk yang versi 4, dia dikembangkan oleh Code Igniter Foundation, dan seterusnya. Oke, ini kalau berbicara tentang versi dari Code Igniter. Oke, untuk persiapan instalasinya, sekali lagi untuk materi yang nantinya akan saya bahas, untuk pemilihan versi Code Igniter yang nantinya akan saya bahas, saya akan membahas yang versi 3. Sebenarnya kalian boleh menggunakan yang versi 4 pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang ada sedikit perbedaan struktur untuk yang versi 3 dan versi 4. Kebetulan saya sudah mendownload, ini perbedaannya nih antara yang versi 3 dan versi 4. Contoh untuk yang versi 3, yang versi 3.1.11, kalau dilihat nanti di sini foldernya cuma ada 3, ada application, system, dan user guide. Oke, kita lihat lagi untuk yang versi 4. Yang versi 4 di sini ada sedikit perbedaan. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti ini. Perbedaannya ada folder app, ada public, ada sistem, dan readable. Ini kalau berbicara tentang perbedaan antara folder yang ada di Code Igniter versi 3 dan versi 4. Oke, sekali lagi untuk materi yang nantinya akan saya bahas, saya fokus ke yang Code Igniter versi 3. Kalaupun nanti kalian akan mengembangkan, kalian boleh menggunakan yang versi 4 dan seterusnya. Oke, untuk persiapan instalasinya, ada beberapa peralatan yang harus disiapkan. Yang pertama, ada yang namanya text editor. Kedua, ada yang namanya web browser, tentunya yang perlu kita siapkan. Ketiga, web servernya. PHP, MySQL, atau contohnya kita bisa menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya file project dari Code Igniter. Oke, kebetulan nanti untuk yang saya gunakan kita fokus ke yang versi 3, 3.1.11. Saya bahas satu-satu untuk yang text editornya. Text editor di sini akan digunakan untuk menulis kode. Untuk menulis kode, pengguna kalian sebenarnya boleh menggunakan versi-versi untuk text editornya. Saya nggak batasin, kalian harus menggunakan, contohnya harus menggunakan Notepad++ atau contohnya menggunakan Sublime ataupun yang lain-lainnya. Kalian bisa gunakan senyaman mungkin. Silakan kalian menggunakan, bebas menggunakan text editor apa aja untuk coding Code Igniter itu sendiri. Beberapa text editor yang bisa digunakan contohnya seperti Notepad atau contohnya Notepad++, atau kalian bisa menggunakan Visual Studio Code seperti yang sudah kita gunakan. Selanjutnya kalian bisa menggunakan Sublime Text, selanjutnya bisa menggunakan Atom ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya kita butuh yang namanya web browser. Web browser untuk melihat hasil dari aplikasi yang sudah kita buat. Pengguna bebas menggunakan browser apapun, asalkan masih mendukung teknologi web modern zaman sekarang. Oke, disarankan contohnya kalian menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla Firefox. Selanjutnya yang ketiga, web server. Code Igniter merupakan framework dari PHP. Karena itu pasti membutuhkan web server. Berikut ini untuk server requirement untuk Code Igniter yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan PHP versi 5.6 karena saya menggunakan yang CI yang versi 3. Direkomendasikan kita menggunakan yang versi 5.6 atau ke atas. Selanjutnya MySQL yang versi 5, contohnya titik 1. Berikutnya PHP MyAdmin. Oke, jika sudah menginstal SAM, maka ketiga aplikasi server ini sebenarnya sudah terpenuhi. Kalian bisa download contohnya di sini nih, apacefriend.com, nanti tinggal kalian sesuaikan. Oke, contoh seperti ini nih, saya coba buka contohnya di sini, apacefriend.com. Apache Friends, ada S-nya. Apache Friend. Oke, friends.com. Oke, di sini. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau seumpamanya kita cari di Google, contohnya Apache Friends. Apacefriends.org.
apachefriends.org. Oke, nah ini nih. Oke, kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya kita fokus untuk yang downloadnya. Kalau dilihat di sini kan adanya yang versi 7.2. Kalau seumpamanya kita akan mendownload contohnya versi yang di bawahnya lagi, kita bisa menggunakan yang more download. More download nanti tinggal kita sesuaikan dengan versinya. Oke, nanti tinggal kita cari contohnya di sini. Yang lumayan banyak digunakan berarti kan di sini nih, some Windows. Oke, nanti tinggal kita cari untuk yang versinya apakah 7.1, untuk yang versi 5. Berarti ada di bawah. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Kita bisa cari di sini contohnya 5.6. Berarti kan yang ini nih. Kita bisa menggunakan yang versi ini 5.6 yang lumayan banyak, atau kita bisa menggunakan yang lainnya. Atau boleh kita menggunakan yang ini. Oke, tinggal kita download sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini kalau berbicara tentang web server yang nantinya akan kita gunakan. Oke, selanjutnya file project code igniter-nya. File project code igniter dapat di-download di website resminya. Contohnya seperti tadi, akan mendapat file berupa zip. File inilah yang akan kita gunakan untuk memulai project project yang nantinya akan kita gunakan. Oke, instalasi code igniter. Untuk tahap instalasinya, kalian silakan download package code igniter pada situs resminya. Seperti ini nih. Seperti yang tadi sudah saya buka. Nah, yang di sini nih. Selanjutnya tinggal kita download. Nah, tinggal kita download. Asumsinya saya menggunakan yang versi 3. Kita download. Pada saat kita download, nanti kita akan mendapat file seperti ini nih. Kita akan mendapat file seperti ini nih. Nah, seperti ini. Tinggal kita ekstrak aja. Tinggal kita ekstrak aja. Berikutnya, setelah kita download, saat ini versi stabil dari code igniter yang versi 3, yang adalah untuk code igniter ada di versi 3 dan versi 4. Cuman saya menggunakan yang versi 3. Akan ada sebuah file zip code igniter 3 titik berapa biasanya bla 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 bla. Setelah di-download, ekstrak file code igniter pada directory kalau kita menggunakan Windows di some htdoc. Tinggal kita letakkan di situ. Tapi kalau kita pengguna sistem operasi Linux, tinggal kita letakkan di /var www.html. Ini untuk pengguna Linux. Oke, contoh seperti ini untuk yang pengguna Linux. Kalau untuk pengguna Windows, tinggal kita letakkan contohnya di sini nih, di dalam folder some htdoc dan ubah menjadi berita coding contohnya, beritacoding.com atau contohnya berita coding saja. Oke, contoh seperti ini nih. Kebetulan sudah saya simpan di sini di htdoc. Di sini ada berita coding yang saya ambil dari framework code igniter. Oke, jadi tinggal kita rubah, kita ekstrak contohnya selanjutnya, kita ekstrak selanjutnya, tinggal kita rubah nama foldernya menjadi berita coding. Oke, baru selanjutnya tinggal kita lakukan tahap berikutnya. Sekarang kita buka, contohnya buka web browser dan buka alamat http localhost berita coding. Contohnya seperti ini. Jangan lupa dijalankan untuk Apache-nya, dijalankan seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka browser kita. Kita buka contohnya localhost, selanjutnya berita coding. Oke, seperti ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal buka file dari code igniter-nya atau CI yang versi 3. Nah, kurang lebih nanti akan tampil seperti ini. Ini untuk konfigurasi awal. Kalau sudah seperti ini, konfigurasi awal dari framework code igniter yang sudah kita lakukan sudah selesai. Ya, nanti kita tinggal lanjut ke materi berikutnya, contohnya untuk yang konfigurasi model view dan controller. Atau contohnya kita fokus ke pembuatan virtual host-nya terlebih dahulu. Oke, demikian pembahasan materi pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.